Indonesia. Merah berani mendasar artine suci, pusaka adilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera titiange. Merdeka, merdeka, merdeka. Oh, semangat luar biasa. Aduh, dalam suasana Niki Bli Masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang cara pidana bagaimana para pahlawan berjuang sampai meneteskan darahnya untuk memperjuangkan yang namanya keutuhan Republik Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan, mengisi Bli? kemerdekaan. Setuju. Dengan ikut menjaga kesatuan dan keutuhan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan ini dengan berjuang. Setuju. Dengan bagaimana pertumbuhan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Makanya kemarin itu dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Lomba-lomba. Wah, banyak lomba. Lomba apa kan, Bli? Beli ikut satu lomba aja. Lomba apa? Lari karung beli. Emang juara, Bli? Sing. Adik itu? Berpikir ke Dewan Juri. Adi? Adi ada kucet milih lomba. Sanji masih lomba lari juara 1, Bli. Wah, hebat. Lari apa, nih? Lari dari kenyataan. Weh. Nah, aduh. yang untuk masalah hari kenyataan itu kan bukan setiap tahun lagi. Adi gitu? Setiap hari. Adi biasa? Lomba lari. Lari dari? Debt collector. Ya pokoknya ada beragam cara dan upaya untuk menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Sekitu Bli. Terus. Linggih nuhun. Jakene bejak seru ngerti Bli. Sakit seberami warungnya. Kemudian semongkong biasanya. Iya, biasanya ada kamu lah. Nah, istirahat kulo. Lelah. Iya, betul sekali. Swastiastu. Boleh karena puasanya singgah tadi. Simpang niki wangi rasa. Beliau niki. Sira niki Bli. Yang kita sampaikan apa di warungnya pasti itu yang Jadi kenyataan. Oh, ini ada kaitannya. Dia dari mani sekecap. Artene? Apa orang kita teko? Oh, wah, luar biasa perkenalan. Bukan luar biasa. Oke. Produser juga. Oke, sira-sira saudara niki Bli. Cuma beliau yang ganteng gitu. Yang ganteng. Ya, dia bersaudara dengan dia. Bersaudara? Ya. Sama kawitnya betul. Kawitan ija. Di Besakis. Sira yang pertama. Cuma niki Bapak Gede Adi Tiana Putra, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Bali. Swastiastu, Pak Kade. Semua. Dan yang cantik jelita. Dengan senyum yang merona. Diputu Rintan Dini, Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Bali. Swastiastu. Gak Rintan kita panggil nggih. Gak Rintan. Nike Pak Kabi. Niki Pak Kabi sama Gak Rintan. Di Warung Wirasa niki banyak ada menunya. Silakan diperkenalkan. Inggih, di Warung Wirasa itu ada segala jenis kopi. Ada cafe latte, cappuccino, americano. Yang bisa dipesan hari ini adalah kopi hitam. Wah, promosinya bisa kopi hitam. Pang ben mani, mai ben lali kali americano. Jadi kangguang kopi hitam dulu. Nggih ada kopi hitam manis dan ada pahit. juga long black. Long black apa tuh? Ada kopi itu long black, ada long troso. Coba kejar orang. Nggih kita mulai dulu dari Pak Kabit, mau yang manis atau yang pahit? Nggih, yang manis saja seperti Ibu sebenarnya. Gratis kopinya ini Bli. Hari kebahagiaan ya. Betul, kemerdekaan setuju. dan kebahagiaan. Setuju. Kalau Gak Rintan gimana? Mau yang manis atau pahit? Yang manis? Yang manis juga. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Biar hidup selalu bahagia. Setuju sekali. Nggih, sekarang tiang buatkan Bitut silahkan ngobrol-ngobrol dulu. Pak Kabit, bagaimana Niki kalau yang boleh tahu dulu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 81 di Provinsi Bali kemarin bagaimana Niki? Bisa diceritakan enggak sedikit Niki?
Swastiastu. Nggih. Jadi kita di Provinsi Bali niki baru saja selesai kemarin upacara bendera nggih. Upacaranya boleh selesai, tapi semangatnya tetap harus jalan terus ngenten niki. Ya, kita sudah dari tanggal 14 sebenarnya. Ada HUT Pemprov Bali. Ya, sama-sama nih ke upacara di lapangan Pupuan Renon. Selanjutnya ada juga kita ada bedah rumah, kemudian ada juga pengobatan donor darah dan pengobatan gratis. Nah, tanggal 17 kemarin lanjut dengan HUT RI. Jadi bendera merah putihnya dengan paskibraka kita lengkap nih kau. Niki pun merah putih secara udang lagi secara maju niki kan. Masih suasana totalitas tanpa batas gitu. Nah, nike kemarin kita sudah melaksanakan nike dari menaikkan bendera dan penurunan bendera nike. Jadi praktis 1 hari nike dan diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Bali dengan paskibraka sejumlah 72 orang. Lengkap nike. Yang top seluruh Bali anak-anak muda nih kita terpilih Niki artinya sudah berjalan dengan lancar. Sudah berjalan. Niki nilai daripada semangat kemerdekaan itu sendiri. Nah niki kalau yang boleh tanya ke Pak Kabid niki, apa makna persatuan di tengah perbedaan? Nah niki dalam konteks Indonesia yang sangat beragam saat ini niki. Betul. Kalau sekarang kan angkanya 81. Betul. Nah, 8 nika nak enten artinya nika. Nika tan putus. Artinya tidak satu angka yang tidak putus. Nika tan kode alam nggih maksudnya niki. Niki memang tidak terputus. Angka 8. Angka 8 berarti semangatnya tidak terputus dengan semangat gotong royong. Nika modal dasar untuk persatuan. Makanya niki tan terputus niki. Jadi setelah nika kalau enten angka garis nika ke 1 nika artinya memang satu tujuannya nika. Ke garis benten. Ada kalau kita lihat desainnya seperti ini. Jadi maknanya dalam sekali niki satu tujuan dengan semangat persatuan. Nah, kita sadar niki semua pasti berbeda. Betul. Nggih. Tiang jelek ndik, bagus ndik gitu. Niki. Nah, berbeda gini. Nah, niko artinya setiap perbedaan niki harus diwarnai dengan baik niki. Karena niko makanya tema mangkin niko Indonesia berdaulat, adil makmur. Berdaulat niko dasarnya niko salah satunya menghargai perbedaan. Ketika sudah dihargai perbedaan niko, maka muncul persatuan, maka kita bisa berdaulat dengan bersatu niko. Jadi niki kira-kira maknanya seperti niko. Sehingga wajar niki kalau perbedaan niki aja ada, apalagi kita di Bali niki. Setuju. Semuanya ada. Uli turis wenten, uli anak uri Papua sampai Sabang sampai Merauke itu wenten. Kalau kita bisa menjaga niki perbedaannya, maka niki bersatu, kita dibeli aman, tentrem lah kenten. Kira-kira astung kare kenten. Kira-kira seperti nikah. Luar biasa. Jadi makna dari persatuan dalam keanekaragaman. Betul. 81-nya yang betul. Jadi tidak hanya tentang usia ya, tetapi ada maknanya yang kuat di balik itu. Nah, ngobrolin tentang perbedaan di tengah beragamnya kita Niki, apalagi di Bali. Kalau kita sering dari kecil sekali Niki, Pak Kabid, Blitut dan juga Garintan, kita kan sudah diperkenalkan dengan yang namanya Pramuka. Praja Muda Karana. Nah, dari Pramuka ini banyak sekali nilai-nilai yang sudah ditanamkan untuk adik-adik kita. Kalau dari Garintan sendiri melihat suasana saat ini perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini seperti apa dari kacamata bagian dari Pramuka itu, Garintan? Oke, baik, terima kasih. Jadi di perayaan kemerdekaan ini ada momen spesial nih. Jadi sekarang sedang berlangsung Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Jakarta. Jadi sekarang ada banyak sekali anak muda, khususnya anak-anak yang masih SMP, sedang mengikuti kegiatan perkemahan di Cibubur. Sekitar 352 orang generasi Bali itu sedang mengikuti kegiatan di Jakarta, memperingati Hari Pramuka sekaligus untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi
anak-anak di sana akan bertemu dengan teman-temannya se-Indonesia. Jadi benar-benar akan menemukan bagaimana keragaman yang ada di Indonesia di satu tempat sehingga mereka bisa berkenalan. Nah, melalui pramuka ini adik-adik ini akan belajar tentang keragaman yang ada, berbeda suku, berbeda agama, berbeda karakter dan juga kebiasaan sosialnya. Nah, di sanalah mereka akan belajar untuk mengenal satu sama lain, karena menurut saya di pramuka itu menjadikan perbedaan itu bukan sebagai jarak untuk kita berpisah, tapi perbedaan itu mengajarkan kita bagaimana caranya dengan perbedaan itu kita tetap bisa bersatu, berjalan, bekerja sama untuk saling melengkapi. Mantap. Nah, begini ya, sebelum kita katanya lebih lanjut tentunya banyak yang akan kita bahas. Ini kopi juga spesial kemerdekaan. Kalau ini panas 5.000, kalau dingin tuh 200.000. Sebelum harganya naik 200.000, nikmati kopinya dulu dan kita akan saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Udah makannya? Iya, udah kenyang. Oh, mau. Hei, tete makanan tertinggi. Serius nih, aku mau dibuang gitu aja. Beras yang jadi nasi ini ditanam berbulan-bulan, dirawat petani, cuma untuk berakhir di tempat sampah. Sayur juga, padahal penting loh untuk kebutuhan serat harian kamu. Apalagi daging, harganya mahal, sumber protein tinggi. Malah mau disia-siain. Udah hilang. Makan aja deh, Em. Nanti dia ngomel lagi. Iya deh. Atau kamu udah kenyang? Sini, biar aku aja ngabisin. Jangan. Aku tuh masih lapar. Cuma tadi jaim aja. Kan di rumah ada. Beli jak mah panten malu mi. Tapi ini kaget. Beli jaja uli di samping warung Kasel. hari kemerdekaan berubah panten. Iya beli pangsing toto kan. Ulang Pak. Beli jaja uli di samping warung Kasel. Cakep. Mewali malah iriki ring warung Wirase, ring TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat. Ya, Anda sukses bikin pantun baru ya. Ya, selamat. Mapan ada Pak Kes Bangpol, aja ada Gek Rintan, harus yang baru kita tunjukkan beli. Semangat yang baru. Setuju. Selalu baru. Setuju, apalagi di usia yang ke-81 ini beli. Usia boleh bertambah, tapi semangat tetap harus dijaga. Kita nyetan betul. Nah, kita tadi tentunya apa yang disampaikan Gek Rintan tadi bahwa di Indonesia ini penuh dengan keragaman. Betul. Suku, bahasa, agama, dan juga tentang pemahaman. Nanti di balik yang namanya perbedaan dalam keanekaragaman di Indonesia ini, bagaimana persatuan itu dijaga menurut pandangan Kes Bangpol iki, dari sudut mana bisa ini tetap terjaga keutuhan ini walaupun di balik keanekaragaman. Betul. Sebenarnya kalau di Indonesia ini ada 4 konsensus sebenarnya kita empat konsensus. Satu Pancasila, kedua NKRI, ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat niki Bhinneka Tunggal Ika. Ini kilah yang merekatkan kita, yang ke nomor 4 niki. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, nika memang 4 konsensus inilah yang kita pegang dan selalu dibawa kemanapun sebagai dasar ya. Jadi kalau masalah niki perbedaan nika memang dari kita baru lahir sampai pun mati pasti ada yang berbeda ya. Orang kembar pun pasti ada bedanya kan kita. Makanya yang jadi harus kita tonjolkan adalah
bukan perbedaannya, tapi apa tujuannya yang bisa kita kerjakan bersama. Kan kita niki di Indonesia bareng-bareng niki hidup makan sampai mati di Indonesia. Mari kita jaga niki Indonesia niki dengan perbedaannya. Justru perbedaan niki adalah keindahan. Karena berbeda niki sebenarnya indah asal tidak menonjolkan sisi perbedaannya. Justru menghormatinya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika niki yang dipegang. Nah, makanya salah satunya contoh niki kami di KS Bangpol ada sekitar 300-an ormas, Bu. 300-an ormas. Dari Banten, dari Sulawesi, Sumatera, kemudian dari agama yang berbeda. Tapi semua kemarin tanggal 17 hadir semua di lapangan, pakai pakaian Sumatera ada juga memakai pakaian agama tertentu juga ada. Jadi semua hadir dan semua pada saat pengibaran bendera hormat. Nah, artinya semua tujuannya sama, tidak menonjolkan perbedaan meskipun berbeda, tapi sama-sama tujuannya hadir di upacara untuk sama-sama mengikuti upacara dengan semangat persatuan. Itu contoh ya, semangat ya. Jadi meskipun berbeda, justru itu adalah keindahan. Indah nih Ibaratkan taman, yang penuh dengan warna, akan indah. Setuju. Yang penting taman itu dirawat dengan baik. Betul, harus dirawat. Betul. Duak beli ngayung kapan? Nggak palsu. Iya, bicara tentang perbedaan, justru yang paling awal adalah menjadi tugas kita dari anak-anak sejak dini. Nah, erat sekali lagi kaitannya dengan pramuka yang udah dari sekolah dasar ya, sudah diperkenalkan. Tentu mereka itu berasal dari latar belakang yang beda-beda, agak rintan. Seperti yang Pak Kabid sampaikan tadi, gimana caranya merawat supaya yang menjadi tujuan itu tuh tetap satu gitu, sama. Gimana pramuka mengajarkan untuk menjaga persatuan di tengah dengan perbedaan dan adanya perbedaan latar belakang itu, Gerita? Oke, jadi kan kegiatan pramuka yang sering dilaksanakan itu akan mengundang, kalau di tingkat Provinsi Bali tentunya akan mengundang kakak-kakak pramuka, adik-adik pramuka dari seluruh kabupaten di Bali. Kan ada 9 tuh, tentunya memiliki kesenian yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, misalnya nih dari satu kegiatan itu adik-adik akan diajarkan untuk bagaimana memahami perbedaan kebudayaan yang ada. Jadi di setiap kegiatan tuh, misalnya kemarin ada Jambore daerah Bali, itu kan ada karnaval. Karnaval itu adalah bagaimana masing-masing kontingen cabang atau kabupaten, kita sebut saja, menunjukkan kreativitasnya mulai dari hasil-hasil karyanya. Jadi ada penampilan-penampilan juga. Jadi adik-adik itu akan memparadekan menggunakan hasil karyanya yang berbeda-beda. Namun di sana juga diajarkan bahwa perbedaan itu indah. Jadi semua hasil karya dari adik-adik kita itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi tidak boleh ada unsur mengejek atau apapun, tidak boleh di sana. Jadi kita harus mengagumi dan juga harus menghargai bagaimana sih karya-karya dari setiap kabupaten itu. Jadi nggak boleh itu ada mengomentari yang jelek-jelek itu, sangat tidak disarankan. Jadi sudah diperingatkan dari awal, kita harus menikmati apa perbedaan yang kita miliki dan jadikan itu sebagai kekuatan untuk membangun persatuan. Jadi meskipun berbeda karnaval yang ditampilkan, tentu yang ditonjolkan adalah inilah kekayaan yang kita miliki bersama. Gitu, Beli. Yang Dika bisa kita visualisasi, diilustrasikan lagi. Ibaratkan kita berada di tengah hutan, penuh dengan tanaman dan keanekaragaman. Lalu apa yang kita lakukan di tengah keanekaragaman itu? Apa itu, Beli? Cukup konsentrasi, perbaiki diri dan nikmati oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri. Luar biasa. Beli. Sot nih rekrut aja Pak Kabid nih. Iya, Pak Kabid, setuju sekali. Awang rekrut orang jaga pintu gerbang. Oke, Pak Kabid menanggapi apa yang Gak Rintan sampaikan tadi. Jadi memang ada berbagai kegiatan yang dimunculkan, tetapi kuncinya adalah menjaga keanekaragaman itu, kebersamaan itu. Tapi apa tantangannya saat ini, Pak Kabid? Kita melihat bahwa menjaga persatuan ini tidak hanya dalam lingkungan nyata di lapangan saja. Sosial media justru menjadi salah satu tempat atau ruang berpendapat yang paling bebas, tapi paling penting bertanggung jawab. Gimana tantangannya saat ini? Jadi ini kalau saya generasi milenial, ini generasi Gen Z gitu ya. Gen Z.
Jadi ruang-ruang sosial media karena memang kemajuan zaman itu memang semakin kita bergeser ke sana ya. Ruang komunikasinya lebih banyak di sana. Namun juga tidak untuk juga ruang-ruang yang bersifat tatap muka, pertemuan nikah tetap harus dibangun. Nah, di ruang sosial media ini sebenarnya kami selama ini justru melihat dari demografi, dari jumlah penduduk ini kan lebih banyak sekarang generasi Gen Z sebenarnya. Sehingga pola pendekatannya harus seperti Gen Z ini. Karena 2045 kita punya tugas nih ke Indonesia Emas kan. Nah, artinya nih tongkat estafetnya adalah mereka. Bagaimana menanamkan nilai-nilai persatuan dengan ala Gen Z kan. Kami akhirnya sering melaksanakan kegiatan-kegiatan, contoh nih lomba yang di sosial media. Jadi mereka biasanya melaksanakan berupa lomba. Kita melaksanakan lomba, kemudian mereka tampilkan di sosial medianya. Kemudian mereka akan mengumpulkan teman-temannya di sana lebih banyak, yang audiensnya lebih banyak, Kenten. Seperti contoh, kami buatkan lomba tentang bagaimana anti radikalisme. Karena kita ingat di Bali ini kan pernah ada bom contohnya. Ya, makanya bagaimana radikalisme sebagai bentuk menjaga persatuannya nih kita buatkan lomba. Narkoba kami buatkan juga karena menjaga persatuan dari pengaruh narkoba juga pengaruh. Nah, sosial media niki harus diberikan ruang-ruang yang positif dan makin banyak harus buat mereka niki. Nah, kami memfasilitasi. Jadi dari kegiatan, dari penganggaran, nah kami bangun seperti niki. Nah, niki dari kami sebagai pemerintah. Siap, Kenten. Sampun selama niki. Kalau menurut Pak Kabit ini, apakah ini justru untuk satu wadah media sosialnya sebagai wadah mempererat persatuan atau malahan sebaliknya ini memperbesar perbedaan? Literasinya harus diperkuat. Nah, sebenarnya semakin banyak sekarang ada penggunaan AI ya. Nah, itu kan banyak hal-hal yang bersifat hoax nih Nah, untuk hal tersebut literasinya harus diperkuat. Karena kalau tanpa literasi akan susah untuk memilah. Anak-anak muda niki mungkin paparan terkait informasi itu cukup banyak, tapi harus diperkuat dengan literasi sehingga bisa mereka memilah, oh ini tidak benar, ini benar. Dan akhirnya ketika mereka menentukan itu benar, mereka bisa menjadi juru bicara dengan teman-temannya. Makanya kalau menurut saya sosial media ini justru mempererat asal diperkuat dengan literasi. Nah, itu PR kita sebenarnya bersama niki, termasuk anak-anak muda harus makin banyak untuk literasi. Jadi kalau yang bersifat negatif itu kalau saya kalau di sosial media saya skip langsung, enggak usah ditonton. Kalau kita tidak melihat itu sebagai positif, saya skip. Kemudian kalau yang bersifat kritis saya biasanya analisa, baru saya share gitu. Jadi nggak gampang-gampang kita nge-share gitu. Contohnya seperti itu. Oke, jadi kuncinya adalah literasi digital itu harus kuat, supaya tidak media sosial itu hanya menjadi media semata, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi seluruh ruang. Bisa nih kalau ngatur pejatit. Pangidang kita ke Gerintan. Tadi dikatakan oleh Pak Kabit, Gerintan sebagai Gen Z adalah salah satu yang harus menerima tonggak estafet untuk melanjutkan dan juga memperjuangkan, meskipun itu juga menjadi tugas kita bersama. Tetapi dari Korda Bali sendiri, Pramuka sendiri memandang tantangan terbesar dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan itu seperti apa? Jadi menurut saya tantangan terbesar di era digital ini adalah bagaimana kita menyikapi suatu informasi. Karena memang zaman sekarang itu banyak banget seperti yang Pak Kabit tadi bilang, banyak banget video-video yang dibuat dari AI, video-video yang tidak mencerminkan hal-hal yang nyata. Jadi itu dibuat-buat, ternyata bukan seperti itu yang sebenarnya. Jadi iya betul. Jadi kita harus menyikapi informasi itu dengan baik. Nah, di Pramuka itu kan ada Dasa Dharma. Nah, salah satunya yang ke-9 itu adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, jadi bagaimana kita di Gerakan Pramuka mengamalkan nilai-nilai Dasa Dharma tersebut, seperti bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa informasi yang kita edarkan, apa informasi yang kita share, kemudian bagaimana kita mengomentari sesuatu itu benar-benar harus dijaga. Nah, di Pramuka ada yang namanya Jambore on the internet. Jadi Jambore
itu setiap tahun di bulan Oktober. Nah, Jambore itu akan menghubungkan kita berkomunikasi dengan pramuka di seluruh dunia nih. Nah, jadi kan tentunya kita harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Biasanya ditanya bagaimana pramuka di sana, bagaimana pramuka di Bali bisa terhubung dengan di Kalimantan nih. Akan ditanya seperti apa. Jadi harus share yang sesungguhnya, dan juga di sana kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi karena kita tidak boleh sembarang percaya terhadap orang. Jadi seperti nomor HP itu tidak boleh di-share secara sembarangan di radio tersebut gitu. Ini tertarik ya, ingat di masa ikut pramuka, ini dasar dharma pramuka, disebutkan tadi gelora pramukanya muncul lagi nih ya. Tapuk pramuka. Karena betul, harga kopinya 100.000. Nikmati kopinya dulu, kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Beli, Ya. ada pantun Ben Beli. Wah, keren. Ayo, Beli, tolong dibantu dengan cakepnya ya Beli ya. Oke. Beli biu aja iwayan. Saya cakep. Beli dibantu, mau bilang. Kan saya bilang, cakep. Beli biu aja iwayan. Cakep. Ada engsap ngabek karung anggen wadah jakep. Cakep. Ya diaston ajak mekejang mebinayan. Cakep. Ane paling penting paras-paros selunglung sebayan take. Merdeka. Merdeka. Ingin nih Beli. Udah nggak boleh Beli. Tambah juang bekas kayaknya kita. Apa? Beli juang. Oh, no, Juang apa nonton? Teman lu nonton. Ya gitulah artinya kalau misalnya kita dengar bahwa memang yang paling penting walaupun kita berbeda, tetapi yang paling pasti itu adalah kita tetap menjadi satu. Paras-paros, selunglo, sabayan taka, sen kita Beli. Karena mengisi kemerdekaan ini sekarang memang banyak tantangan dari tangan, apalagi di balik media sosial yang begitu orang bebas berbicara, orang bebas ngapain saja di sana. Nah ini kalau kita tidak bisa memilah dan memilih ketika apa kata apa kami, ini bahaya. Ini salah satu mungkin jadi virus yang akan lama-lama membesar dan bahkan realitanya akan lebih jauh menyeramkan dari apa yang kita pikirkan. Setuju sekali. Nah ngomong-ngomong tentang virus dan juga realita yang tadi Beli sampaikan, lo berijeng nih Beli, ada sanji petakon jadi itu kan berkaitan dengan stabilitas. Bagaimana menjaga stabilitas masyarakat kita itu sangat penuh tantangan saat ini. Gimana peran Kesbangpol Provinsi Bali khususnya niki Pak Kabid untuk memastikan stabilitas masyarakat terjaga? Di Kesbangpol ini kami merupakan salah satu institusi sebagai perpanjangan dari pusat, khususnya terkait keamanan dan kami bersama Forkopimda di dalamnya, Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah di dalamnya nika wenten polisi, kemudian jaksa, pengadilan, kemudian
kalau sekarang namanya Prokopimda Plus, ada intelijen juga, jadi tentara juga. Jadi setiap bulan wenten pertemuan untuk menganalisa di mana Prokopimda ini dipimpin oleh gubernur. Jadi menganalisa bagaimana situasi dan kondisi di Bali, khususnya stabilitas nih ke. Nah, saat ini yang berkembang memang harus di Bali niki sebenarnya masih dalam konteks secara umum di Indonesia niki becik. Namun memang tantangannya memang ada beberapa hal tantangan dari sisi ekonomi. Hampir semua mengalami seperti nike. Nah, menyikapi hal nike, Pak Gubernur tidak jemu-jemunya lah niki, selalu berusaha bagaimana upaya-upaya peningkatan ekonomi ini di masyarakat dibangun. Niki stabilitas ekonomi nggih. Kalau stabilitas keamanan secara umum tetap niki sinergi antara Polda, TNI, kemudian kami di pemerintahan dengan Satpol PP, jadi menjaga Bali niki astungkare, karena terlebih di Bali niki wonten khususnya adat. Ada 1.500 desa adat lewat MDA nike bersinergi juga. Jadi Prokopimda niki sering mengajak MDA untuk melaksanakan pendekatan berbudaya nggih. Karena khusus Bali niki budayanya yang lebih ditonjolkan khususnya dalam penanganan sisi keamanan dan ketertiban itu. Itu yang sudah dilakukan saat ini. Sementara kalau desas-desusnya Agustus nika wenten demo besar segala macam wenten mungkin aman dan setengkara niki berkat kerjasama bersama. Karena artinya apalagi Bali ini merupakan daerah pariwisata. Kalau daerah pariwisata, jangankan kayak kemarin bom Bali jatuh, mungkin sekarang jarum aja jatuh ledaknya sudah sampai ke Amerika. Kan begitu. Kalau sampai tadi itu siapa yang rugi? Kita juga. Ini kerjasama yang baik. Segala lini juga sudah memahami bahwa konsekuensi kalau itu sampai terjadi apa yang terburuk buat kita, ya tentunya kita akan kehilangan banyak hal. Betul sih. Berarti case by case-nya udah ditangani terlebih dahulu sebelum akhirnya itu menjadi suatu isu yang besar ya. Nah, ngomongin masalah itu kan artinya harus penting adanya pendidikan karakter sejak dini. Balik lagi ke pramuka nih, artinya pendidikan karakter itu bagaimana caranya pramuka berperan di sana untuk memastikan memang anak-anak, adik-adik dan para pramuka-pramuka kita dari siaga, penggalang gitu, masih ingat? Terharu saja. Waktu kita masak bersama dulu tenda kecil. Oh my God. Kembali lagi ya. Nah, seperti itu. Bagaimana pendidikan karakternya itu dipastikan sudah diterima sejak sekarang, Garita? Oke, jadi adik-adik kita di pramuka itu, kita tahu bersama bahwa pramuka itu adalah pendidikan karakter. Jadi di dalam setiap kegiatan itu adik-adiknya akan diajarkan berorientasi dengan dasar dharma pramuka tentunya, karena dengan mengamalkan dasar dharma pramuka itu tentunya karakter adik-adik itu tertanam dari sejak dini, menghargai orang lain, menghargai perbedaan yang ada, bagaimana menolong sesama hidup, bagaimana melestarikan alam. Jadi sejak kecil itu sudah ditanamkan hal-hal seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan. Jadi kalau di siaga SD ada namanya pesta siaga, tapi di sana adik-adik diajarkan untuk bermain biasanya, bagaimana sih mengenal satu sama lain, bersosialisasi. Jadi memang anak-anak itu kan kalau masih usia SD masih senang-senangnya untuk bermain. Tapi pelan-pelan diajarkan terkait diajak penanaman pohon, memilah sampah. Kemarin itu Kuarda Bali ada mengadakan kegiatan namanya Bali Scout Creativity. Jadi di sana pembinanya lomba mengajak adik-adiknya untuk memilah sampah. Nah, jadi adik-adiknya itu diajak membuat video bagaimana pemilihan sampah organik, bagaimana pemilahan sampah anorganik. Begitupun yang sudah SMP diajak untuk menanam pohon. Jadi memang betul-betul diajarkan bagaimana melestarikan alam dan juga menghargai perbedaan yang ada. Bahkan gak cuma melestarikan, tetapi hidup bersama alam, Bli. Zaman Pidan yang subuh ke bumi perkemahan, buat tenda sendiri, kemudian menggunakan yang ada di sekitar kita untuk makanan dan sehari-hari. Jadi lebih mandiri. Nah, kegiatan konkretnya pada saat sekarang ini apa saja yang dilakukan oleh di pramuka? Misalnya tadi jambore dan lain-lain itu yang tentunya berorientasi dan berakhir pada cinta tanah air dan nasionalisme itu sendiri.
Oke, jadi kebetulan sekarang itu kan lagi kegiatan Jambore di nasional. Nah, di kegiatan Jambore itu adik-adik itu menampilkan keseniannya masing-masing dari daerah. Jadi dari Kalimantan menampilkan keseniannya, dari Bali juga sudah mempersiapkan keseniannya yang akan ditampilkan. Jadi dengan adanya beragam kesenian tersebut, harapannya adik-adik yang ikut bisa lebih tahu, oh ternyata Indonesia punya kesenian yang banyak sekali. Kemudian di sana itu uniknya adalah ada stand-stand dari masing-masing provinsi, di mana di stand tersebut akan disediakan makanan khasnya. Jadi kerajinan-kerajinan yang ada di daerah masing-masing itu ditampilkan di stand-stand tersebut. Jadi ada juga beberapa kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang memang disediakan oleh masing-masing provinsi di masing-masing stand. Jadi adik-adik itu akan lebih mengenal beragamnya budaya, diajak bersama memahami, mengenali budaya-budaya yang ada. Jadi harapannya dengan hal tersebut mereka tahu bahwa ternyata keberagaman yang ada membuat Indonesia semakin kaya, semakin terkenal di mancanegara, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dan mereka turut bangga juga harusnya dengan perbedaan yang ada. Wah, kalau beli jauh jadi berpikir kembali lagi ke belakang nih. Apa nih kesan? Andai kata diwajibkan anak-anak kita untuk mendalami jiwa-jiwa pramuka yang tadi ini untuk kemungkinan ini akan menjadi bangsa yang berusaha besar. Betul. Nah, jadi dalam pola pikir beliau ini ke perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Setuju. Bukan sebaliknya adalah menjadi jurang pembatas. Nah, Niki tertarik Niki, Pak Kabid. Tentunya di dalam perjalanan Niki kan tidak jarang juga terjadi gesekan dan konflik ya di tengah masyarakat di dalam keanekaragaman perbedaan itu sendiri. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk biar Niki tidak berkesinambungan dan menjadi ke gesekan yang tambah besar? Mekanisme apa yang dilakukan oleh pemerintah? Di Kesbangpol Nika ada bidang yang menangani konflik sosial sebenarnya. Di konflik sosial niki sebenarnya muncul karena sekali lagi karena kurang memahami satu sama lain biasanya, dan kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan tertentu biasanya yang muncul. Biasanya kita melaksanakan mitigasi atau pencegahan dini dengan pemantauan, biasanya bekerjasama dengan rekan-rekan Babinsa yang ada di lapangan, rekan-rekan TNI maupun rekan-rekan kepolisian yang ada sampai di level tingkat desa. Jadi mitigasi ini tujuannya adalah bagaimana informasi nikah masuk di awal, sehingga upaya pencegahannya kita biasanya mengajak dengan aparat, khususnya dengan aparat desa. Kalau kasusnya memang kasus adat, kita ajak dengan MDA. Kalau kasusnya memang ada kasus-kasus yang bersifat tempat ibadah, kita ajak dengan FKUB. Jadi memang harus dipilah-pilah niki kasus-kasusnya niki. Nah, terkait hal itu kita upayakan iki sekali lagi tidak meledak kan Kentan? Karena sekali lagi kita hidup di pariwisata. Sekali meledak nyungkling nih gitu. Maka daripada itu mitigasi yang kita lakukan koordinasi antar instansi nih ke Demun, sampai dari level terendah sampai level nanti Pak Gubernur. Jadi kita upayakan pencegahannya bisa selesai tingkat bawah. Niki memang ada penekanan di konflik sosial yang ditangani oleh di Kesbangpol nika. Itu yang kita laksanakan selama niki. Berarti berbagai pendekatan dipilih ya Ble ya, untuk menangani dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Nah, kalau zaman dulu Ble, kita menggunakan bambu runcing, berjuang melawan penjajah, kita berusaha untuk menjaga bangsa kita sendiri. Kalau yang sekarang menurut Pak Kabid, apa sih yang paling besar menjadi musuh dari kita, bangsa Indonesia ini? Apa yang sebenarnya harus kita waspadai di era sekarang? Kalau saya melihat kembali lagi, apapun yang ingin kita perjuangkan pasti dari pikiran dulu. Jadi sebenarnya kita harus bisa memerdekakan pikiran kita dulu. Jadi pikiran niki yang merdeka. Jadi kalau Dumun, kalau kita lihat bambu runcing kita pergunakan, ternyata pada saat kita proklamasi ternyata pemikir dari Pak Soekarno dan Hatta lah dan pejuang-pejuang ini yang dipergunakan kan Kentan. Jadi belajar dari sana, makanya dalam konteks sekarang dengan kemajuan teknologi perlu
perlu sekali kita penguatan di pemikiran kita, khususnya di ideologi kebangsaan. Perlu sekali kerjasama dengan generasi Gen Z, hal-hal yang bersifat penguatan di sosial media. Kami mungkin sekitar 15 atau 25 tahun lagi yang ada di Republik ini, sedangkan mereka kan lebih panjang nih, King. Mudah-mudahan ya nggak anekdot. Siapa Don? Yang penting tentu aja kami ya, Niki. Kayaknya kopi kita sudah mulai dingin, tapi sudah melebihi 250 kan. Nikmati kopinya dulu, kita akan saksikan yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aduh, lagi pusing banget nih kerjaan. Klien ngilang semua, belum achieve juga bulan ini. Santai aja lah. Iya, nggak apa-apa. Tahun depan aja dicoba lagi. Pikiran aja gitu. Ya, thank you, Kak. Thank you. Thank you, Kak. Makasih ya, Kak. Enaknya tempatnya seger gitu. Kok kamu tumben sih ngajak kita ke sini? Ya, aku sih lagi pengen ngobrol aja, cerita-cerita. Sebenarnya aku tuh lagi ada masalah. Masalah kerjaan? Aku juga pernah sih kayak gitu. Tapi untungnya ya sekarang udah enggak sih. Kan kamu beda. Bukan, jadi kantor sih, kerjaan sih aman. Cuman lagi ada masalah aja di rumah. Oh ya? Masalah apa? Enggak, jadi ayah itu nyuruh aku resign dari kerjaan. Disuruh nerusin usahanya. Soalnya ayah itu udah... Mendingan lanjutin usaha keluarga nggak sih? Iya sih. Iya kan, uangnya udah pasti banyak. Terus usahanya udah gede juga kan? Iya, apalagi orang tuanya kaya kan? Mending betul. coba dulu sih. Coba dulu sih kata aku, apalagi kalau sekarang udah ada modal nih, nggak semua orang punya privilege itu. Iya, dia kaya banget loh. Iya. Kontrakannya banyak tuh di Canggu. Betul, apalagi yang di Buleleng kontrakannya. Aduh, Kintamani tuh punya kebun jeruk loh dia. Itu lari semua loh. Iya, jeruknya. Tinggal lanjutin aja padahal. Kopi lagi jeruknya. Iya betul, pas banget ya. Iya kan? Setelah lagi ketemu kopi juga. Iya tuh, keren. Oke, menjaga pentingnya persatuan di tengah perbedaan itu menjadi topik yang sangat penting sekali, apalagi masih dalam semarak merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, Belia. Dan baru internet ini masuk, jadi banyak yang masih tidak paham betul bagaimana menggunakan media sosial melalui internet ini demi menjaga persatuan dan kesatuan. Malahan banyak yang salah. Jadi berita yang tidak benar di-share begitu saja. Dia nggak sadar ketika berita ini sampai kepada orang yang salah akan juga memberikan kontribusi kekacauan. Betul sekali. Identifikasi, verifikasinya nggak ada. Lebih cepat jempol bergerak dibandingkan kita melihat lebih dulu lagi. Nah, ngobrolin tadi yang masih kita nyambungin tadi tentang menjaga persatuan ya, Belia, bahwa Pramuka menjadi salah satu media yang begitu luar biasa di era sekarang. Tapi kalau kita ngobrolin tentang Bhinneka Tunggal Ika, bagian manakah atau gerakan atau aktivitas manakah dari Pramuka itu sendiri yang paling berkaitan erat dengan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi media untuk memberikan pendidikan moral seperti yang dikatakan karakter itu sendiri, Gerintan? Jadi menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu sangat-sangat terlihat ketika kita melakukan suatu rapat di Pramuka. Karena rapat di Pramuka itu paling penting didasarkan pada yang pertama itu harus musyawarah dulu. Jadi voting itu urusan terakhir. Kita musyawarah dulu bagaimana kita mendengarkan pendapat satu sama lain. Jadi misalnya nih, kalau kegiatan di Kuarda Bali itu kan tentu melibatkan banyak kakak-kakak kita ya. Ada yang dari Karangasem, ada yang dari Jembrana, ada juga yang dari Buleleng. Itu kita libatkan sebali dalam rapat itu misalnya. Nah, ketika rapat itu berlangsung, tentu akan ada perbedaan pendapat nih. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Tapi kita di Pramuka itu melandaskan musyawarah. Jadi memang bagaimana sih dalam suatu rapat itu, yang pertama kita lakukan adalah musyawarah. Nah, ketika perbedaan pendapat itu disepakati, maka tidak ada lagi yang namanya, oh nggak bisa, saya pendapatnya seperti ini. Oh nggak boleh seperti itu. Karena yang namanya musyawarah, apapun hasil akhirnya, itu yang harus kita sama-sama sukseskan bersama. Jadi menurut saya itu yang tercermin sih di Bhinneka Tunggal Ika, di Gerakan Pramuka. Jadi ada filosofinya. Kenapa telinga kita dua?
artinya? Mulut kita satu. Lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Itu yang mungkin nilai yang dititipkan sama Tuhan buat kita, sehingga musyawarah itu penting. Kan votingnya, tapi musyawarahnya saling bisa menghargai dan mendengarkan apapun yang akan disampaikan di sana. Beli apa gratis Boy ya. Nah, Niki, Pak Kabit, kalian melihat Gen Z ya yang tadi sudah memiliki pola pikir luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana Pak Kabit melihat atau membayangkan Indonesia 20 tahun, 30 tahun ke depan ketika Gen Z kita ini bisa menggunakan sebuah perbedaan itu sebagai sumber kekuatan, bukan sebuah keruntuhan gitu. Silakan Pak Kabit. Kalau kita belajar sejarah, kalau Bung Karno mengatakan jangan sekali-kali merupakan sejarah kan kita. Sebenarnya di tahun 1928 kan memberikan bukti. Sebenarnya para pemuda itu mau bersatu di tengah perbedaannya. Artinya kalau kita lihat tahun sekarang, jadi kalau tadi dari Pramuka sendiri menjelaskan bagaimana di dalam Pramuka sendiri mereka melaksanakan dialektika, berproses di dalamnya. Saya yakin sebenarnya kalau ini bisa diperluas dalam ruang-ruang kegiatan yang lebih banyak, tentu saja akan memberikan dampak yang lebih luas kepada generasi muda, khususnya menyikapi perbedaan itu indah sebagai sebuah persatuan. Karena sejarahnya dulu kita bisa bersatu tahun 1928 dengan mengeluarkan Sumpah Pemuda itu, 2045 dengan dasar-dasar yang tadi disampaikan, proses yang di Pramuka yang telah dilaksanakan oleh generasi Z ini bisa, saya yakin bisa. Ditambah lagi menggunakan kekuatan sosial media, sehingga nantinya sumber daya manusia yang sudah bagus di Pramuka niki bisa di-endorse oleh sosial media ini, sehingga sosial media niki bukan merupakan rintangan dari persatuan, tapi justru menjadi pendorong memperkuat persatuan itu. Itu yang saya lihat sebenarnya kalau potensi yang ada. Kita di pemerintahan niki selalu dukung. Artinya selama niki dari sisi pendanaan juga kami selalu melaksanakan bantuan ya, kalau nggak salah bantuan hibah juga kepada Pramuka, kemudian lewat jejaring sekolah-sekolah untuk tetap menjaga Pramuka itu hadir baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Seperti ini kan. Sedangkan kalau saat ini Pak Kabit melihatnya ini, kalau kita lihat ini dibutuhkan pendidikan moral ya yang dari dasar. Tanpa ini sulit akan memahami nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kita dulu. Nah, saat ini seperti apa yang Pak Kabit lihat dan pentingnya apa yang perlu dilakukan saat ini kepada generasi kita biar rasa memiliki dan persatuan tetap utuh di dalam dirinya. Sesuatu yang abstrak itu perlu proses untuk menjadi internal dirinya mereka. Moral nih kan dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus harus dilaksanakan secara konsisten kan Kenten. Nah, pertama kali di lingkungan yang terkecil sebenarnya dari keluarga nggih. Jadi memang harus keluarga yang diperkuat karena bentengnya di keluarga Dumung, kemudian menuju ke lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini kita sadar bahwa tantangan sosial media, kemudian lingkungan yang mungkin tidak bersahabat cukup besar juga tantangannya. Tapi satu hal kami di pemerintahan yang bisa kami buat adalah secara regulasi, Pak. Regulasi yang kami bangun adalah khusus di Bali niki, kalau kita lihat Bapak Gubernur itu memperkuat dari sisi adat istiadat. Karena adat istiadat niki dasar yang dimiliki oleh Bali sendiri, dan dasar niki harus dimulai dari anak-anak muda. Contoh aksara Bali, pakaian Bali, bahasa Bali. Nika kalau kita sudah mulai melupakan kebudayaan kita, maka otomatis nilai, karena budaya kita niki biasanya ada nilai-nilai moralnya di dalamnya. Nilai menyemobraya, nilai bagaimana kita berkomunikasi dengan kita karana dan segala macam. Sebenarnya nika tidak diajarkan secara tekstual tapi dalam sikap. Maka daripada itu nika yang diperkuat oleh Pak Gubernur lewat budaya. Nika yang saya lihat dan berterima kasih kepada Pak Gubernur kami khususnya menjaga Bali, basicnya dari budaya, mudah-mudahan 2045 tetap terjaga Bali niki. Wah, baru tersadar ya dengan apa yang beliau pikirkan seorang gubernur ya. Jadi kita diajarkan pakai baju endang, budayaan kita sendiri, dan juga kita diajarkan sebagai pakai nada, endang bahasa Bali. Dan setiap jam 10 kalau nggak salah sekarang untuk menyanyikan Indonesia Raya itu juga. Kita bangkit berdiri jam betul. Itu sejenak. Ini salah satu mungkin hal-hal yang
hal, betul. mulai dilakukan. Setuju sekali. Nah, kalau Garintan sendiri menanggapi apa yang tadi Pak Kabid sampaikan adalah kalau ini terus dijaga, pasti di 2045 dan beberapa puluh tahun berikutnya Indonesia, Bali khususnya akan terus baik-baik saja. Kolaborasi nyata apa yang selanjutnya Pramuka akan lakukan kepada adik-adik kita untuk memastikan persatuan ini tetap berbeda di tengah, bersatu di tengah perbedaan. Oke, baik. Jadi memang kalau Pramuka melaksanakan kegiatan itu memang seringkali bergandengan dan berkolaborasi dengan beberapa organisasi kayak kemarin itu di kegiatan Jambore itu kegiatannya ada banyak sekali jenis kegiatan di Raimuna daerah juga ada banyak sekali kegiatan di mana salah satunya itu adalah menggandeng pemadam kebakaran nih. Jadi ada satu kegiatan dikaitkan dengan kebakaran, dibuatkan kecil-kecilan pos kebakaran. Jadi di sana menggandeng pemadam kebakaran untuk melaksanakan pengajaran kepada adik-adik kita bagaimana sih cara memadamkan api yang baik. Kemudian karena di Pramuka itu ada namanya satuan karya. Jadi satuan karya ini ada satuan karya Bayangkara, itu ranahnya sama polisi. Satuan karya Wirakartika sama tentara, Bakti Husada sama kesehatan, sama Bawaslu juga ada beberapa organisasi memang kita libatkan sehingga Pramuka itu tidak hanya di lapangan berbaris-baris atau apapun, tapi sekarang sudah semakin berkembang, sudah banyak kegiatannya yang menggandeng instansi-instansi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan juga skill adik-adik kita. Keren banget. Nah, mungkin dari Pak Kabid Niki kan tak terasa ya. Waktunya dan kopinya dah selesai. Nah, Niki Pak Kabid di dalam perbedaan yang begitu beraneka ragam dan juga mengambil nilai dari setiap perayaan ulang tahun RI dari tahun ke tahun. Nah, Niki apa pesan Pak Kabid kepada pemirsa TVRI tentang bagaimana menjadikan sebuah perbedaan itu untuk sebagai memperkuat diri, bukan jadi satu jurang pemisah malah. Betul. Ya, kami dari Kesbangpol selalu mengendorse lah ya, selalu memberikan informasi bahwa justru perbedaan itu indah. Karena pada dasarnya kita hidup dimanapun di bumi ini pasti berbeda. Untuk hal itu butuh kebijaksanaan, kelapangan hati untuk menerima perbedaan itu sebagai sebuah hal yang wajar. Ketika itu diterima, maka mari rawat bersama. Ketika kita rawat bersama, maka kita bisa, cara nak baling orang bisa menyama beraya kita. Sehingga pada akhirnya muncullah namanya kedaulatan bangsa. Harapan kita adil dan makmur dan sejahtera itu bisa terwujud sesuai dengan tema HUT RI yang sekarang. Seperti ini, Kak. Baik. Kalau dari Garintan sendiri, bagaimana? Apa yang pesan penting yang harus dijaga dan dipertahankan? Singkat saja. Jadi teman-teman, tentunya di era media digital yang sekarang banyak menyebarkan berita-berita hoaks. Jadi kita harus memilah bagaimana sih cara menyebarkan informasi yang memang benar-benar terjadi. Jadi sebelum menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya kita mencari kebenarannya terlebih dahulu, baru kita sebarkan. Gitu. Luar biasa. Wow, keren banget Niki. Jadi banyak yang bisa kita serap hari ini, banyak yang kita bisa pelajari dari bagaimana jiwa agensi kita yang luar biasa dan Pak Kabid juga. Semoga di dalam maknai kemerdekaan ini kita di dalam perbedaan menjadikan sebuah kekuatan untuk menjadikan Indonesia emas di tahun 2045 ini. Sukses kirang langkut yang nasdem pangampun, para mesanti. Om Santi 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 Om.